tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara, Indonesia menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam konteks modern. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dengan fungsi utama sebagai landasan hukum, pemersatu bangsa, pedoman moral, dan filter budaya dalam era globalisasi. Tantangan yang dihadapi meliputi radikalisme, korupsi, ketidakadilan sosial, dan pengaruh budaya asing. Upaya untuk mengatasi tantangan ini mencakup pendidikan Pancasila, penguatan nilai-nilai toleransi dan gotong royong, serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dengan implementasi yang konsisten, Pancasila terus menjadi dasar yang kokoh bagi kemajuan dan keutuhan bangsa. Baik, materi selanjutnya mengenai tantangan yang dihadapi. Yang pertama, radikalisme dan ekstremisme. Meningkatnya aktivitas kelompok-kelompok radikal yang menentang nilai-nilai Pancasila. Tantangan yang dihadapi. Ketiga, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin serta kesenjangan pembangunan antar daerah. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang lebih terfokus di Pulau Jawa dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Keempat, globalisasi dan pengaruh budaya asing. Pengaruh budaya barat yang kuat terhadap generasi muda melalui media dan internet, yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan Pancasila. Misalnya, meningkatnya konsumsi budaya pop barat yang mendorong gaya hidup individualistik bertentangan dengan semangat bergotong royong. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi, yaitu yang pertama, pemahaman dan implementasi yang lemah. Kurangnya pemahaman dan mendalam tentang Pancasila di kalangan generasi muda dan masyarakat umum. Hal ini terlibat dari survei yang menunjukkan rendahnya pengetahuan tentang Pancasila di kalangan pelajar dan mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu konflik identitas dan kebinekaan. Konflik identitas etis di agama beberapa wilayah seperti kasus-kasus intoleransi dan kriminal di beberapa wilayah. Misalnya konflik di Papua yang diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu yang merusak keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, materi selanjutnya politik identitas, yaitu penggunaan isu-isu identitas dalam kampanye politik yang membelah masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan atau yang disebut SARA. Ini sering terjadi dalam pemilihan umum di berbagai tingkatan, dari pilkada hingga pilpres. Dari materi kami ini dapat disimpulkan bahwasanya untuk menghadapi tantangan ini diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan semua elemen bangsa untuk memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan pendidikan, penegakan hukum, serta penguatan budaya gotong royong dan toleransi merupakan langkah-langkah yang bisa diambil untuk menjaga Pancasila tetap relevan dan menjadi landasan kuat bagi kemajuan bangsa. Sekian, terima kasih.